Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara ibu yang kami muliakan, kita teruskan kajian dalam kitab Nashaiul Ibad. Di sana ada hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk hadis kursi. Kata Nabi, "Ish ma syi'ta fa innaka maitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzil bihi." Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, ini ada hadis Nabi dalam bentuk hadis kursi. Jadi kata Nabi, ini ada 3 perkara nih. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sekehendakmu, sesungguhnya kamu atau kalian akan mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ini yang pertama begini. Jadi Nabi memastikan bahwa hidup kita ini di dunia sementara, gitu. Jadi kata-kata sementara ini, ya sementara kan nggak terikat dengan waktu. Artinya waktu itu apakah 10 tahun, apakah 50 tahun, apakah 100 tahun, enggak ya. Akan tapi pasti kehidupan kita di dunia ini sementara. Yang dimaksud isma syi'ta fa innaka maitun begini. Nah, kita ya sunatullahnya, kausalitasnya kita itu ingin hidup di dunia ya bisa jadi terus-terusan gitu. Salah satu sunatullah itu kehidupan kita di dunia kita pengennya terus-terusan. Baik dalam keadaan bagaimanapun, kalau yang manusia normal itu nggak ada yang mati. Kalau ngikutin normalnya manusia nggak ada yang mati. Yang sehat nggak mau mati, yang sakit juga nggak bakal mau mati. Yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, itu secara natural ya, alami itu nggak ada. Makanya satu contoh gini, bapak saudara-saudara, itu ada hadis begini. Kata Nabi se-Indonesia ini, janganlah di antara kalian mengharapkan kematian. Ya tamanna, berarti kan la ya tamanna yanna kata Nabi. Ini ada dalam hadis kitab namanya Bulughul Maram karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Nabi itu, jangan di antara kalian mengharapkan kematian. Teorinya kita sebagai umat Islam, kematian itu pasti, gitu. Kematian itu udah pasti, dan kita siap mati. Kematian itu pasti, dan kita siap mati. Yang nggak boleh minta mati. Yang dimaksud dia taman dayana itu begitu kata Nabi. Kalau kita yakin adanya kematian, kemudian kita siap mati, tapi yang nggak boleh adalah minta mati. Kata Nabi, lidurrin nazalabi, meskipun ada masalah yang berat kita hadapi, ada orang sakit, dia sakitnya banget ini, nggak boleh minta mati. Kita dalam keadaan contoh, dalam keadaan miskin banget, dalam keadaan fakir banget, saya nyebutnya apa banget nih? Miskin banget, fakir banget. Padahal fakir itu udah paling rendah. Makanya di dalam Al-Quran itu antara fakir dengan miskin itu beda. Fakir itu lebih rendah dalam segi materi ya ketimbang miskin, gitu. Tapi dalam keadaan miskin banget atau dalam keadaan fakir banget nggak boleh kalau minta mati. Sehingga begini teorinya, bapak-bapak saudara-saudara, ketika ada orang sakit, itu bukan menandakan akan cepat mati. Sakit itu bukan menandakan cepat mati. Kadang dibalik, yang sakit bisa sehat lagi, atau yang sakit tapi sakitnya lama. Ini kalau bahasa saya nggak mati-mati gitu. Sakit lama, nggak mati-mati sampai ada orang lupa. Saya masih ada apa enggak? Gitu. Ada masih belum mati. Tapi ada orang yang nggak kedengaran sakit, tahu-tahu mati. Ya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini aktual banget ini. Pokoknya yang namanya kematian itu enggak ada rumusnya, harus sakit dulu. Mati itu enggak ada rumusnya, harus tua dulu. Makanya nasihat buat kita, betul kata Nabi kita Muhammad SAW, dan harus kita aplikasikan ini, kita amalkan, kita jual. Kata Nabi, kafa bil mauti wariso, cukuplah kematian itu nasihat
Ini bapak-bapak, saudara-saudara, saya bilang tadi aktual gini. Kita ini semua kita nih di sini nih. Ini kan kalau sudah umur kita nih rata-rata di atas gocap semua ini. Di atas gocap semua ini sama ibu mungkin ya. Artinya apa? Kita dalam kehidupan sekarang ini pernah kita lihat atau kita tahu ada orang mati umurnya lebih tua dari kita. Oke, ada umur kita 50, 60. Ada orang mati umurnya 70, 80. Masya Allah, kalau ada orang mati untuk umurnya usianya lebih tua dari kita hasabah, introspeksi. Umur kita 50, rata aja nih. Ternyata ada orang meninggal umurnya 70. Itu dari 50 ke 70 kan jauh, 20 tahun. Kalau istilahnya 20 tahun, kalau istilahnya masa jabatan presiden 4 tahun itu. Ini kan bulan ini kan ganti presiden ini 5 tahun kan. 5 tahun itu lama, 10 tahun lama lagi, 15 tahun lama banget, 20 tahun bukan main. Makanya kaca 50 sampai 70 itu lama banget, 20 tahun. Nah makanya kalau kita baru 50, ternyata yang meninggal umur 70, kira-kira umur kita sampai seperti beliau yang umur 70. Itu namanya muhasabah, introspeksi ya. Apalagi gini, kalau kita melihat orang yang udah tua, ahli ibadah, itu sering saya kemukakan nih, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau ada orang yang tua masih ibadah, itu bukan dadakan. Ini rumus ya. Makanya kalau di Masjid Al-Muharram nih, kita husnuzon dan kita positif tinggi, kita bersyukur, tasyakur ya. Kalau ada orang udah usia tua masih rajin ibadah, itu bukan dadakan. Apa maksudnya dadakan? Bukan baru-baru aja. Rumus deh, rumus banget. Nggak ada orang rajin ibadah pas udah tua, nggak ada. Kan orang bukan ibadah ya, saya bilang rajin ibadah. Orang rajin ibadah itu prosesnya dari masih muda. Terbiasa dari masih muda, ketika udah tua, bahkan meskipun udah lemah fisiknya, tetap ibadah, itu kan dari masih muda. Nggak ada orang udah tua beribadah terus rajin. Ini kalau pakai bahasa orang Betawi nggak bakalan. Udah datang kalau udah umur 70 beribadah kagak bakalan. Makanya kalau kita lihat ada kakek-kakek, ada nenek rajin ibadah, itu bukan dadakan, itu dari dulu. Prosesnya dari masih muda, gitu. Makanya betul kata Asy-Syaikh Nawal Al-Bandani, at-ta'atu fi syuyukh hasan. Orang kalau udah tua melakukan ibadah itu bagus. Ya orang kalau udah tua mau ngapain lagi? Orang udah tua nggak mau ibadah mau ngapain lagi? Makanya kalau kita lihat orang tua ibadah itu bagus, gitu. Tapi kata beliau, kata Asy-Syaikh Nawal Al-Bandani, walis syabab ahsan. Tapi kalau orang masih muda rajin ibadah itu lebih bagus lagi. Udah tua rajin ibadah bagus, tapi kalau masih muda rajin ibadah lebih bagus lagi. Ngapah, kalau Betawi ngomong itu ngapah. Sebab orang masih muda atau masa muda itu gangguannya banyak. Gangguannya banyak, ya, rintangannya banyak, bahkan ujiannya juga banyak. Tapi seumur masih muda dia mau rajin ibadah, itu berarti dia bagus banget, gitu. Makanya patokan apa? Semampang seumur masih muda. Nah, ini lebih tepat buat kemarin kebetulan saya hari Jumat, bukan Jumat lalu, Jumat lalu saya ceramah diundang ceramah di pesantren Kebireng. Itu saya bilang di hadapan santri, terutama santri dari Jakarta. Saya bilang keberhasilan seseorang itu ketika masa tuanya tergantung masa mudanya. Kalau masa mudanya dia ikhtiar, dia usaha maksimal, itu akan kelihatan di masa tuanya. Maksud saya bukan masalah ekonomi doang, masalah ibadah. Orang ibadah dari masa yang muda itu akan berlaku sampai tua. Bahkan maaf nih bahasa saya, ketika masa tuanya dalam melakukan ibadah ada kekurangannya, itu dimaafkan. Contoh ya, orang kan kalau sholat, dari kita sholat subuh, salah satu syarat dan ini penting banget di dalam sholat itu, kenapa kita disuruh berdiri? Padahal misalnya ini kita oke lah, kita lagi sakit, kita lagi capek, atau memang fisik kita lemah. Tapi kenapa itu syarat untuk sahnya sholat harus berdiri? Sebab justru
justru berdiri itu simbol ada keseriusan kita dan bersyukur nikmat Allah. Makanya orang kalau di sholat mampu berdiri, berdiri. Kalau dia duduk nggak sah. Makanya kalau dalam sholat dia masih mampu berdiri, tapi ujuk-ujuk apa tuh Pak? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba tahu-tahu duduk nggak sah. Andai kata dia sholat subuh 2 rakaat, mampu berdiri 1 rakaat saja, yang 1 rakaat dia duduk nggak apa-apa. Jangan dibalik. Ketika ke pasar keliling jem-jeman berjam-jam kuat. Waktu di pasar nih dia kuat. Kemana aja? Lempengan sholat 2 rakaat aja dia nggak kuat. Kebalikan, gitu. Nah ini banyak banget ya permasalahan seperti ini. Jadi intinya di dalam hadis qudsi ini Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ada hukum alam, kausalitas ya. Kematian itu pasti ada, gitu. Kita udah yakin umat Islam ya. Kematian itu pasti ada, makanya kita disuruh siap mati. Tapi yang nggak boleh adalah minta mati. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, di majelis taklim mana aja, siapapun gurunya, itu yang paling penting, yang paling hebat bicara tentang kematian. Mau bicara masalah akidah, ujung-ujungnya kematian. Mau bicara masalah fikih, ujung-ujungnya kematian. Bahkan level tertentu banget spesifik, mau bicara masalah akhlak, ujung-ujungnya kematian. Makanya saking penting banget itu bapak-bapak, saudara-saudara, itu sampai di dalam Al-Quran kan bilangnya kullu nafsin za'iqatul maut, kan begitu sebetulnya. Ini kalau jangan di bahasa Arab gitu. Kullu nafsin itu diartikan kalau ada lafaz kullu di awal kalimat, itu berarti perkara di situ diartikan menjosok kabeh halil semua tanpa pengecualian. Maka itulah keilmiahan Al-Quran secara khusus keilmiahan bahasa Arab. Itu kalau di awal kalimat ada lafaz kullu dah pokoknya. Dalam hadis Nabi, di dalam Al-Quran kalau ada lafaz kullunya, kullu itu diartikan semua tanpa pengecualian. Disitulah ilmiahnya Al-Quran bilang kullu nafsin, semua yang bernyawa, gitu. Berarti semua tanpa pengecualian. Itu yang dimaksud semua manusia itu akan mati. Nah, berarti kesimpulan yang pertama sini, kita hidup di dunia ini serba sementara, semuanya sementara. Sehingga rumusnya orang hidup di dunia tidak akan mendapatkan ketentraman selama-lamanya. Dalam waktu bersamaan kita hidup di dunia tidak akan menderita selama-lamanya. Bahasa mudahnya hidup di dunia kalau senang, kalau duka. Ketika kita kena musibah kita duka, tapi ketika kita selamat dari musibah kita merasa tenang dan sebagainya. Pokoknya hidup di dunia ini nggak ada orang dalam hidup senang kesusahan, atau kebalikan tidak ada orang hidup di dunia ini dalam keadaan menderita kesusahan, enggak ya. Itu udah hukum alam. Itu yang pertama ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi kata Nabi, hiduplah sekehendakmu tapi cepat atau lambat akan mati. Yang kedua, kata Nabi, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Senangilah siapa saja yang kau kehendaki, tapi kalian atau engkau akan berpisah. Begini bapak-bapak, saudara-saudara. Nabi bilangnya, cintailah, senangilah siapa kan masih manusia ya. Senangilah siapapun yang kau hendaki, tapi cepat atau lambat kamu akan berpisah. Maksudnya berpisah ya mati gitu. Tapi yang dimaksud teman di sini bisa diartikan juga cintailah apa, bukan siapa. Cintailah apa, tapi cepat atau lambat kamu akan berpisah. Kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bisa jadi ada manusia yang kita sayangi gitu ya, kita cintai, tapi bisa jadi ada barang yang kita cintai gitu. Maksudnya man itu diartikan kalau cara ngaji munahukan, man itu isi mausul, siapa, berarti menungso, berarti manusia. Tapi bisa jadi yang dimaksud sini adalah apa, berarti barang. Nah, ini berarti bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita ini manusia. Kalau mempunyai kawan, mempunyai saudara, yang paling orang tua ya, itu pasti orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Ya tapi cepat atau lambat kita akan berpisah. Maksudnya berpisah antara beliau yang meninggal duluan atau kita yang meninggal duluan gitu. Termasuk barang. Kita sudah tahu barang apapun
kita punya barang yang kita senang banget, apa aja, ya cepat atau lambat kita akan berpisah. Nggak ada, makanya kalau ada orang senang banget sama duit, pas mati duitnya dikumpulin juga kan nggak ada. Orang cinta sama apa aja dalam bentuk barang, tidak ada yang dikumpulin barang. Bahkan sehingga bapak-bapak, saudara-saudara, itu kalau orang mati, kita kan belum ngalamin ini. Orang kalau mati semewah-mewahnya dia hidup, itu yang dia pakai kan cuma kayak kapan doang. Ini namanya muhasabah, kan introspeksi. Kematian itu pasti akan datang. Yang kedua, apapun yang kita cintai dan siapapun yang kita cintai itu akan kita berpisah dan gitu. Nggak akan hidup selama-lamanya dan tidak akan bersama selama-lamanya. Wah, ini maksudnya kata Nabi, wahbib man syi'ta, wahbib ma syi'ta. Cintailah atau senangilah orang, atau cintailah dan senangilah apa yang kau kehendaki, apa yang kehendaki itu yang kita senangi. Ya, tapi cepat atau lambat kita akan berpisah. Salah satu rumus begini, Bapak-bapak saudara, dalam Al-Quran, tepatnya surat Yasin. Kita ini kan hidup di dunia, ada orang tua kita, bisa jadi kita punya saudara, ya, punya anak dan sebagainya. Itu ketika mati udah otomatis berpisah. Dan yang menarik begini, pertanyaannya, apakah masih bisa ketemu lagi? Pakai ada laginya nih. Apakah masih bisa ketemu lagi antara suami sama istri, anak sama orang tua, dengan saudara sebagainya, bahkan dengan kawan, bahkan dengan tetangga itu? Ternyata salah satu surat Yasin itu ada yang berbunyi hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqin. Diartikan manusia itu nanti pada hari kiamat dihisab, diminta pertanggungjawaban. Ketika diminta pertanggungjawaban, kemudian akan ditentukan manusia itu akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, yang menarik dalam ayat, kalau sudah distatuskan masuk surga, maka ketika masuk surga itu dia akan ketemu dengan ahli surga juga. Jadi bahasa mudahnya, penghuni surga itu akan ketemu dengan siapapun, termasuk suami istri, termasuk anak sama orang tua, termasuk sama kawan, sama teman dan sebagainya, sama tetangga itu ketemu. Di mana? Dia di surga. Makanya dimaksud ayat hum wa azwajuhum itu maksudnya begitu. Suami istri ketemu, anak sama orang tua ketemu, bahkan sama saudara ketemu dan selanjutnya. Itu diartikan berarti ketika kita hidup di dunia kita bergabung, tapi ketika mati berpisah. Tapi ada peluang, ada potensi untuk ketemu lagi, gitu maksudnya. Nah, ketemu di mana? Ya di surga. Enggak dibilang kalau di neraka ketemu enggak. Kenapa di neraka enggak ketemu? Bagaimana mau ketemu? Emang lagi penuh sama siksaan. Si anu lagi disiksa, si anu lagi dan sebagainya. Yang ketemu itu di surga. Makanya muttaqin itu diartikan dalam keadaan senang, yaitu berada di surga. Makanya kalau kita kaji pelan-pelan itu surat Yasin, insya Allah kan surat Yasin kita udah biasa baca, atau bahkan bisa kita hafal meskipun enggak satu surat ya. Apalagi kalau satu surat kita hafal, itu kalau dijiwai, dihayati, masya Allah luar biasa itu isi surat Yasin. Makanya kalau baca surat Yasin itu sebetulnya bukan dalam keadaan musibah aja, bukan lagi tahlilan aja dibaca, itu sebetulnya surat Yasin. Dalam keadaan senang pun dibaca ya, dalam keadaan bagaimanapun itu dibaca, karena surat Yasin itu disebut oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Bahasa mudahnya, ketika dalam keadaan senang atau dalam keadaan duka, itu surat Yasin sangat indah kalau dibaca ya, karena di situ ada intisarinya, apalagi kalau kita jiwai. Nah, itu mengingatkan bagaimana kehidupan kita di dunia dan persiapan kita hidup di akhirat. Lihat tadi, ketika kita hidup di dunia, cepat atau lambat, dengan siapapun, dengan apapun yang kita senangi, apapun dan siapapun yang kita cintai akan berpisah. Tapi peluangnya gitu, potensi untuk ketemu sangat-sangat tinggi ya. Tapi ketemunya adalah di surga gitu ya. Ini yang kedua ya, Bapak-bapak saudara-saudara. Jadi hadis Nabi ini intinya yang kedua ya, dengan meninggal itu, dengan wafat itu, dengan mati itu ya akan berpisah dengan siapapun dan apapun, termasuk yang kita senangi. Yang ketiga nih, yang terakhir, kata Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kata Nabi, berbuatlah sekehendakmu, tapi perbuatanmu akan diminta pertanggungjawaban atau akan ada balasannya. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian,
Jadi kita berbuat baik di dunia ini itu pasti ada balasan kebaikannya. Tapi dalam waktu bersamaan orang berbuat keburukan pun pasti ada balasan keburukannya. Ya kalau bahasanya begini, orang berbuat baik ada balasannya, orang berbuat buruk ada balasannya. Jadi nggak ada perbuatan yang nggak ada balasannya. Makanya gini, pernah mungkin saya ungkapkan dalam khutbah di Islam Haram ini. Itu suatu saat ada sahabat Nabi bernama Abu Dahdah. Ini riwayat singkat. Abu Dahdah itu orang miskin, bahkan kita levelkan statusnya fakir. Abu Dahdah seorang sahabat dalam keadaan miskin. Suatu saat puasa. Ketika puasa, biasa kayak kita kalau mau buka puasa kita nyiapin. Karena kebetulan orang miskin yang disiapin kan cuma roti dan beberapa potong doang. Bahasa mudahnya, sahabat Abu Dahdah yang miskin puasa, kemudian mau berbuka puasa, nyiapin beberapa potong roti doang. Ketika akan menjelang buka puasa, datang seorang miskin. Ketika Abu Dahdah melihat ada orang miskin, kalau bahasa saya nggak tega. Ya tentu ciri khas orang miskin kan dalam keadaan lapar. Akhirnya meskipun dia cuma beberapa potong roti aja yang dimiliki, akhirnya satu potong roti diberikan kepada orang miskin. Berarti berkurang itu. Udah sedikit dia ngasih orang, ya nambah dikit. Nggak lama datang anak yatim, senyebutnya anak. Karena ciri khas yatim itu bukannya orang yang nggak punya orang tua doang, akan tapi belum balik. Kalau patokan yatim yang nggak ada orang tuanya, bisa jadi kita rata-rata yatim semua ini. Orang tua kita udah mulai nggak ada. Makanya patokan yatim itu adalah yang oke lah nggak ada orang tuanya tapi belum balik. Makanya nyebutnya santunan anak yatim. Nggak disebut santunan orang yatim. Kalau santunan orang yatim itu tua-tua juga pada yatim semuanya. Makanya disebutnya anak yatim karena memang belum balik. Nah nggak lama akhirnya karena melihat anak yatim udah jelas ya kesian ya. Akhirnya si Abu Dahdah ini memberikan satu potong roti lagi. Gitu. Nah yang ketiga datanglah asyiro. Asyiro itu artinya kalau dalam cara ngaji tafsir itu bisa diartikan tawanan perang. Tapi bisa juga diartikan adalah karena tawanan perang kan artinya nggak bebas, nggak merdeka tawanan perang. Sama maka diartikan budak. Budak itu kan orang yang nggak merdeka. Ya berarti nggak bebas. Karena melihat ada seorang budak atau tawanan perang, akhirnya Abu Dahdah memberi lagi satu potong roti. Jadi intinya ada 3 model manusia, kemudian dikasihlah satu orang itu roti sekian, 3 roti diberikan kepada orang-orang yang tadi itu miskin, yatim, dan seorang budak. Akhirnya di Madinah populer nih. Di Madinah ketika itu ada pembicaraan begini. Kalau orang sedekah sedikit nggak ada pahalanya, karena budaknya orang miskin. Mau buka puasa pasti yang disiapkan kan cuma dikit. Kemudian dia ngasih orang kan dikit juga, nggak mungkin banyak. Nah kata mereka nih, kalau sedekah dengan yang sedikit nggak ada pahalanya. Gitu. Dikiaskan juga, dianalogikan kalau berbuat kesalahan yang ringan nggak ada dosanya. Gitu. Jadi masuk viral. Berarti kalau berbuat baik dengan sedekah tadi yang sedikit nggak ada pahalanya. Kalau berbuat khilaf, berbuat salah yang sedikit nggak ada dosanya. Itu khusus untuk sahabat Abu Dahdah. Itu populer di Madinah. Akhirnya karena ada kasus seperti ini turunlah ayat itu adalah surat Az-Zalzalah. Akhir kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ini ayat hebat banget buat khusus sahabat Abu Dahdah. Makanya Al-Quran itu ada istilah kita ngaji namanya asbabun nuzul. Ada ayat suci Al-Quran, bahkan secara khusus itu ada surat di dalam Al-Quran itu yang disebut namanya ada penyebabnya, asbabun nuzul. Penyebabnya salah satunya adalah surat yang tadi, surat Az-Zalzalah. Ayat itu intinya karena ada sahabat Abu Dahdah yang miskin, yang puasa tapi mampu sedekah dengan sedikit aja. Nah, sehingga dalam penjelasan ayat itu kata Allah, kalau orang berbuat baik meskipun dikit banget gitu, makanya dikit banget dia zakat.
faman ya'mal mithqala dzarratin, meskipun dikit banget dia berbuat baik atau sedikit banget dia sedekah, itu pasti ada pahalanya. Dalam waktu bersamaan orang berbuat khilaf, berbuat kesalahan, berbuat keburukan, meskipun pemikiran dia cuma ringan banget, tetap ada dosanya. Ini berarti korelasinya nyambungnya sejarah tadi, ya, asbabun nuzul tadi ayat dengan ini masuk oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sangat klop. Yang kata Nabi, berbuatlah sekehendakmu, pasti ada balasannya. Berbuat baik ada balasannya, berbuat buruk juga ada balasannya. Nah, pemahamannya berarti yang ketiga ini, bahwa Bapak saudara-saudara, kita ini salah satu yang Allah anugerahkan kepada kita adalah akal. Akal yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan akal itu kita bisa mencari, memilah, memilih sesuatu baik atau buruk. Tapi bukan mutlak ya. Akal itu salah satu solusi aja, salah satu cara kita bisa menentukan sesuatu baik atau buruk itu melalui akal. Tapi bukan mutlak. Kenapa saya bilang bukan mutlak? Di dalam Islam ada perkara yang bisa dicerna dengan akal, tapi ada di dalam Islam yang tidak bisa dicerna dengan akal. Ini ilmiahnya ini. Akal itu bukan segala-galanya, benar. Akal itu bukan segala-galanya. Sehingga ada di dalam Islam perkara yang bisa dicerna dengan akal, tapi ada perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal. Apa maksudnya dengan keimanan? Begini, bahwa Bapak saudara, di dalam Al-Quran itu kalau ada awal ayat yang lafaznya subhana, ini sekali lagi ilmiah Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalau di awal ayatnya ada lafaz subhana, berarti perkara di situ dicerna dengan akal nggak bisa. Akan tetapi harus dicerna dengan keimanan. Di sini berarti tadi saya bilang akal itu salah satu ajang, tapi bukan satu-satunya bisa mencerna semua tentang Islam. Satu contoh, dan ini tadi saya terusin aja, surat Yasin itu kan ada 83 ayat. Ayat yang terakhir itu kan berbunyi fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kata-katanya fa subhana. Ini tadi saya bilang di awal ayat kalau ada lafaz subhananya, perkara itu nggak bisa dicerna dengan akal. Akan tapi harus dengan keimanan. Dan ayat itu surat Yasin yang terakhir itu bicara masalah kematian. Lagi-lagi kematian nggak bisa dicerna dengan akal. Akan tapi dengan apa? Dengan keimanan. Ini kan balik lagi di ayat ketika baca bicara masalah Isra Mi'raj, itu di awal surat Al-Isra, subhanalladzi ila akhir hadil ayat sampai al-Basir. Itu Isra Mi'raj kalau dicerna dengan akal nggak bisa, mentok. Makanya dicernanya dengan keimanan. Itulah yang ditempuh oleh sahabat Abu Bakar, sehingga beliau mendapat asyuti. Kesimpulan kata yang ketiga di sini, perbuatan baik apapun ada balasannya, perbuatan buruk apapun ada balasannya. Dan salah satu kita bisa menentukan itu baik atau buruknya perbuatan dengan akal. Kalau oleh karena itu akal salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Sehingga saya mau tutup bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, karena kita bertanya jawab. Salah satunya kenapa sih orang kalau ibadah itu syarat mutlaknya harus berakal? Kalau enggak berakal, kalau udah enggak berakal, enggak wajib lagi. Atau mungkin enggak sah bahasa saya. Ini kita nih Bapak saudara-saudara sekalian, kita sholat subuh ini kan akal kita sempurna, makanya jadi wajib, makanya jadi sah. Tapi kalau orang akal yang udah enggak sempurna, saya husnuzon ya, bukan yang enggak sempurna nih, kan beda. Kalau orang manusia yang akalnya udah enggak sempurna, itu enggak wajib lagi ibadah. Siapa itu? Orang pikun. Orang yang pikun itu akal udah enggak sempurna, makanya enggak wajib ibadah lagi. Tapi kalau bukannya enggak sempurna, sama udah sempurna kan beda. Enggak sempurna bisa jadi karena emang lagi enggak sadar, enggak wajib. Tapi kalau memang udah enggak sempurna, bisa jadi karena memang sudah uzur, sudah pikun. Makanya pikun itu bukan aib ya. Pikun itu manusia yang akal udah enggak sempurna, makanya enggak wajib ibadah. Inilah bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, kita bersyukur ya
karena kita dianugerahi oleh Allah nikmat yang namanya akal, sehingga kita melakukan perbuatan baik apapun itu menjadi sah ya, dan waktu bersama dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja secara umum hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan hasil dan untuk hadis kursi yang intinya ada 3 poin. Yang pertama, kita cepat atau lambat yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun yang kita senangi, apapun yang kita cintai, maksudnya apapun itu bisa diartikan benda atau siapapun termasuk manusia, cepat atau lambat kita akan berpisah gitu kan. Yang terakhir, yang ketiga, perbuatan baik kita apapun itu pasti ada balasan kebaikannya. Kebalikannya, perbuatan buruk apapun yang dilakukan pasti ada balasan juga. Itu intinya seperti itu ya. Baik, mungkin secara umum ada yang ingin bertanya atau ada hal yang kurang jelas, saya persilakan bapak-bapak, saudara-saudara atau ibu-ibu ya, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan Pak. Ini ngomong kadang kencang enggak soalnya. Ya, kita tidak boleh mengarahkan hati. Ya, betul Pak. Kita kadang-kadang kalau kita menengok orang sakit atau sakit atau itu kan kadang-kadang kalau kondisinya secara kemanusiaannya udah enggak gitu. Nah kita kadang-kadang mungkin doanya udah cepat mati, tapi kan kami serahkan ke Allah gitu kan. Tapi dalam hati kecil kita kan kalau istilahnya ya. Iya, dan enggak. Kalau dibangun dia tidak tersiksa gitu. Baik, menarik bahwa Bapak saudara kan tadi saya bilang ya, kausalitas ya, sunatullah itu gini, orang hidup di dunia kan nggak selamanya bahagia, nggak selamanya menderita, gitu. Tapi kebahagiaan hakiki itu bukan zahir. Kebahagiaan hakiki itu ada di mana? Ada di batin. Makanya kenapa kita dianjurin banget itu ngaji tasawuf, ngaji etika akhlak. Itu kan tasawuf di apa? Lebih dalam lagi tasawuf. Orang sakit itu jangan dikata dah menderita. Orang sakit itu bisa jadi ada kenikmatan tersendiri. Satu contoh, Bapak-bapak saudara ibu sekalian, jangan kita ya, kita secara umum aja. Bisa jadi ketika ada orang sakit, kemarin-kemarin dia nggak rajin ibadah, ketika sakit rajin ibadah. Ketika kemarin lagi sehat, boro-boro mau berzikir, boro-boro dia mau mengingat Allah. Ketika lagi sakit, yang dibaca subhanallah terus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Malah lagi sehat sih. Kalau orang-orang jengayap kemana tahu, pas lagi sakit dia zikir, dia ibadah dan sebagainya. Di sini nih, nanti akan saya teruskan. Di sini nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi orang sakit secara fisik, iya kita nggak tega. Tapi di batinnya bisa jadi ada kenikmatan tersendiri. Yang kemarin-kemarin ketika sehat ibadahnya nggak maksimal, tapi ketika sakit justru maksimal meskipun ada keterbatasan. Sehingga yang tadi saya mau bilang, di antara kemustajaban doa itu adalah doa orang yang sakit. Ini jangan dibalik nih. Kalau masalah kita ini nyebutnya, kalau ada orang sakit kan kita dianjurkan mengunjungin, mengunjungin itu besuk ya. Sebetulnya ketika kita mengunjungi orang sakit, yang menyebabkan mustajab doa itu ya doanya orang yang sakit, bukan doa kita. Kalau sakitnya kita doain, iya sih kita doain dia, tapi sebetulnya penyebab di antara penyebab mustajab itu karena yang baca doa itu yang sakit, atau yang mengaminkan adalah yang sakit. Kenapa? Kita bisa jadi kita doain masih ada peluang untuk berbuat maksiat, berbuat keburukan, tapi yang sakit kan tadi dia ibadah terus. Dalam bersamaan maksiat udah gak dikerjakan lagi. Makanya kalau doanya orang sakit dianggap doa yang mustajab, atau yang mengaminkan orang yang sakit itu dianggap mustajab, karena orang yang sakit ibadah terus dan gak berbuat maksiat gitu. Sehingga bapak-bapak yang tadi saya bilang, intinya pertama, bahasa tadi saya bilang, kesejahteraan itu, ketentraman itu, kebahagiaan itu hakikatnya adalah batin. Sehingga kalau orang sakit belum tentu dia menderita. Tapi dengan catatan yang katanya mustajab itu kalau yang sakit tapi tetap sabar, tetap tabah gitu. Nah, itu dianggap sebagai kalau dia berdoa atau dia mengaminkan jadi mustajab. Nah,
Yang dilarang banget oleh Nabi itu tadi, kalau ada orang sakit itu lidurin, sakit dan kena bencana dan sebagainya, itu minta mati. Ini ilmiahnya. Dalam keadaan kena musibah apapun, bukan sakit itu kan musibah apapun, lagi dagang dan sebagainya, lagi pilot, bangkrut dan sebagainya, enggak boleh minta mati. Bahasa mudanya minta mati aja enggak boleh, apalagi kita doain orang biar cepet mati. Buat pribadi aja nggak boleh, apalagi doain orang biar cepet mati. Orang sakit ya rumah payah banget, udah mati kagak juga kita doain biar cepet mati. Itu kalau dia sadar itu dia marah-marah sama kita. Ngapain mesti doain mati gitu kan? Kalau kita orang yang sehat sama orang sakit tetap kita doain. Memang ketika sembuhnya ya nggak maksimal lagi. Kalau bahasa saya nyebutnya mendingan doang, orang yang sakit nih kita doain sembuhnya itu mendingan doang, nggak bakal sembuh seperti semula gitu. Tapi ini tadi kembali, orang dalam keadaan sakit belum tentu menderita, tergantung dia jiwai apa enggak, dia hayati apa enggak. Makanya jalan kita surga akan menjadi kenikmatan, karena terhilangnya terkikisnya, terhilangnya tergerusnya dosa, malah pahala banyak banget. Satu sisi itu yang tadi bilang, sisi lain itu kesempatan keluarganya untuk mencari pahala. Orang tua sakit, anak, mantu, cucu ngurusin, bisa jadi pahalanya lebih gede ketimbang pahala sholatnya. Ngurusin orang sakit pahalanya lebih gede ketimbang ibadah puasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini disebut namanya penjiwaan penghayatan. Jadi tidak pasti, jangan anggap aja sholat kita pahalanya paling gede, puasa kita paling gede, belum tentu. Bisa jadi ngurusin orang tua lagi sakit atau ngurusin orang sakit, kita sabar, kita tabah, itu pahalanya lebih gede. Makanya saya mau contohin satu aja. Suatu saat ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah izinkan saya ikut berperang, berjihad. Nabi tahu ini orang masih mempunyai orang tua. Ditanya sama Nabi buat mastiin, kamu masih punya orang tua? Masih. Bagaimana orang tua kamu? Lagi sakit. Apa kata Nabi? Kamu rawat orang tuamu yang lagi sakit. Intinya ngerawat orang sakit pahalanya lebih gede ketimbang jihad fisabilillah. Orang mati di medan pertempuran kan itu nggak perlu dimandi lagi, nggak perlu disolatin lagi, nggak perlu dikaparin lagi, kan saking mulianya. Itu kan pahalanya lebih gede ketimbang pahala sholat, pahala puasa dan sebagainya. Itu dianalogikan, dikiaskan seperti itu. Makanya kembali tadi, orang sakit itu belum tentu menderita, dan yang mengurus orang sakit, Masya Allah, luar biasa itu pahalanya. Itu salah satu mengaplikasikan, mengamalkan, bahkan menjiwai bagaimana yang pernah diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu bagian daripada hal-hal berkaitan dengan orang sakit tadi itu. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya ada kasus misalnya, Ya, orang tuanya sakit, udah dipakai mati jantung misalnya, Ya. susah. Kata dokter, ini umurnya ya sulit lah untuk disembuhkan. Kalau ada pakai mati jantung ini biaya besar. Nah, jadi gimana Pak? Kita copot aja nih apa mesinnya, atau Anda masih mau bertahan ya? Nggak tahu lah, dia biaya bisa Pak jantung sekian juta per hari. Satu. Terus yang kedua itu, bagaimana orang itu dizalimi oleh seorang atau ada pemimpin yang zalim, dia mendoakan supaya orang itu mati kan? baik, gini, dua hal ya. Bapak-bapak saudara sekalian, gini, yang namanya ngobatin orang, apa ngobatin orang ya sakit, itu disesuaikan dengan kemampuan kita, ikhtiar. Makanya saya mau kajian fikir di dalam hal ini. Di dalam Islam, mendonorkan anggota tubuh yang paten haram hukumnya. Makanya mendonorkan mata haram, jantung haram, ginjal haram. Meskipun yang diberikan kepada orang terdekat dia, orang anak ke orang tua atau orang tua ke anak, itu haram. Yang penting kita ikhtiar ngobatin dan sesuai kemampuan kita. Ya kadang-kadang kemampuan kita termasuk dana dan sebagainya, sesuai kemampuan kita gitu. Andai kata kita mampunya, contoh 2 miliar, kita mampunya membawa ke puskesmas gitu kan. Karena finansial kita, keuangan kita mampunya ke puskesmas.
Ya jangan dibawa ke rumah sakit yang mahal banget, gitu. Yang rumah sakit mahal banget belum tentu nggak mati kan? Kan gitu. Kalau buatannya aja mati ya mati juga, gitu. Maksud saya disesuaikan dengan perekonomian kita, disesuaikan dengan kemampuan kita. Bahkan kadang-kadang orang sakit nggak pakai diobatin pakai obat, diminum air putih aja udah. Atau nggak pakai yang lain, pakai doa itu kan ilmiah, obat juga. Berarti tadi orang itu ngobatin seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ya termasuk masalah perekonomian juga gitu. Nah, makanya kalau ada orang sakit dia masih mampu dengan perekonomian, dengan keuangan dan sebagainya, kemudian udah dah ini ngerepotin orang dia, kalau dicabut alatnya mati, itu saya juga membunuh itu, gitu. Karena dia hartanya banyak. Biasanya kalau orang miskin, orang hartanya sedikit, nggak mungkin pakai yang gitu-gitu dah, nggak pakai di rumah sakit, kalau di rumah aja udah, gitu. Makanya tadi ikhtiar itu, usaha itu sesuai dengan kemampuan. Nah kalau pakai di rumah sakit yang mahal kan, itu jangan terus sebagainya pakai alat-alat itu kan mahal, disesuaikan dengan perekonomian. Tapi kalau dengan miskin, orang fakir, nggak boro-boro mau ditaruh di rumah sakit yang mahal kan. Jadi kembali kepada kemampuannya aja, gitu. Tapi kalau dia orang kaya, hartanya banyak, selagi masih ada kemungkinan untuk sembuh, meskipun sembuhnya tadi saya bilang maksimal, tetap harus diusahakan ya, karena belum sampai ajalnya waktunya. Udah itu yang pertama. Jadi tetap harus diikhtiarkan. Tapi ikhtiar itu tadi sesuai dengan kemampuan. Ya contohlah kalau orang Betawi bilang kalau dia sakit dikerok aja udah. Apa dikerok? Dikelik aja udah, nggak keluar modal. Kalau dulu keluarinnya modalnya minyak tanah doang gitu. Ya memang segitu, habis itu dia mati ya nggak apa-apa. Karena udah ikhtiar, yang penting jangan didoain dia mati, itu yang nggak boleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi ini, bahwa saudara-saudara, itu kata Nabi, doa mukhul ibadah atau doa buat ibadah kata Nabi. Doa itu intisari ibadah atau doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu ibadah atau doa itu intisari dari ibadah. Berarti nggak ada doa yang buruk dan nggak boleh mendoain keburukan. Nah ini yang menariknya. Ini kalau pakai bahasa saya ini, kita kesel sama orang, kita gedek sama orang itu, kita benci sama orang. Jangan kita doain dia biar binasa. Kalau kita doain dia binasa, itu sama perbuatan dosa kita sama dia melalui doa kita. Makanya kalau ada orang berbuat zolim, ada orang berbuat aniaya, tanda kutip ya, pakai bahasa Jawa, sopone wong. Siapa aja orang berbuat zolim sama kita, itu jangan kita doakan buruk sama dia. Kalau kita doain buruk, ya sama dosanya kita. Meskipun kita nggak berbuat kezaliman, tapi dengan ucapan, dengan doa kita keburukan, itu akan dianggap sebagai dosa. Sehingga dalam Al-Quran bilang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata-kata qalbin salim, orang yang berbuat buruk aja akan diminta pertanggungjawaban, apalagi kalau dia udah berdoa dalam bentuk keburukan. Makanya kalau ada orang berbuat zolim, berbuat aniaya sama kita, tetap kita doakan kebaikan. Doa kebaikan maksudnya bagaimana? Ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah berikanlah petunjuk, biar orang itu berhenti berbuat kezoliman. Makanya ada kasus yang menarik nih. Kata Nabi suatu saat gini, kata Nabi, bantulah orang yang dizolimi dan orang yang berbuat zolim. Kata Nabi unsur gitu kan, bantulah, tolonglah orang yang dizolimi dan orang yang berbuat zolim. Kan ditanya sama sahabat, ya Rasul, kalau ngebantu nolong orang yang dizolimi udah populer, orang dianiaya kita tolong udah populer. Tapi kata engkau, tolonglah juga orang yang berbuat zolim. Maksudnya apa? Kita nolong orang yang berbuat zolim. Yang dimaksud oleh Nabi, membantu menolong orang yang berbuat zolim, tahan. Jangan sampai dia berbuat zolim yang lebih besar lagi. Tahan, jangan sampai dia berbuat zolim terus-terusan. Itu dimaksud Nabi begitu. Berarti intinya kalau ada orang berbuat aniaya, berbuat dosa sama kita nih, secara khusus berbuat zolim, itu kita doakan tetap doa yang baik. Kalau kita doain pada dia yang berbuat zolim kebaikan, itu sendiri kita udah berpahala. Karena kita berhusnuzon, berbuat baik melalui doa, gitu. Yang kedua, karena kita berbuat baik itu ada pahalanya tadi majzubi, kita doa dalam berbuat kebaikan. Dalam satu sisi kita berbuat kebaikan ada pahalanya, ada balasan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, yang menentukan berhenti dan tidaknya atau yang berhak memberikan hidayah dan tidaknya kan Allah. Apa maksudnya? Ada orang berbuat zalim sama kita, orang berbuat adil kepada kita. Kalau kita udah nyerahkan kepada Allah, yang ngebalas ke dia itu Allah yang menentukan, bukan kita. Lah kalau kita, ya Allah hancurkanlah dia, binasakanlah dia, itu sama juga kita ngatur Allah. Kalau kata Allah, apa siapa ente dia gitu, bahasa mudahnya. Jadi yang berhak membalas orang yang berbuat zalim itu Allah, dan Allah akan membalas kezaliman itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita yang nentuin, nah itu makanya populer. Wah, ada orang berbuat zalim terus dia binasa. Ini karena di Indonesia kan gitu. Jadi masalah kan. Akan tetapi kebinasaan orang yang berbuat zalim itu Allah yang membalas. Dan Allah cara membalasnya ya udah macam-macam. Dan itu bukan kemampuan kita. Nah itu dua yang saya maksud. Kalau ada orang berbuat aniaya siapapun itu berbuat zalim sama kita, tetap kita doakan biar kebaikan aja, biar dapat hidayah, biar dia berhenti gitu kan. Itu kita mengamalkan, mengaplikasikan hadis Nabi. Yang kedua, itu yang berhak ngebalas kepada orang yang berbuat zalim ya Allah. Makanya kita bilang ya itu udah balasan dari Allah, udah. Bukan kita yang nentuin, bukan kita yang nyuruh, akan tapi cara ngebalasnya Allah yang menentukan. Ya, inilah yang disebut namanya biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Itu seperti tadi.